Octaviani, NIM 170700105. Pembimbing satu saya, Bapak Profesor Dr. Haji Haris Hendriana MPD. Pembimbing kedua saya, Ibu Pipit Dwi Tresna Santana MPD. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil skrip saya yang berjudul Mengembangkan Bahasa Reseptif Anak Usia Dini melalui metode animasi kartun pada kelompok A di RA Uswatun Hasanah melalui pembelajaran daring. Yang pertama, latar belakang masalah yaitu pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah salah satu wadah atau tempat bentuk layanan pendidikan yang diberikan kepada anak usia 0-6 tahun dengan cara pemberian rangsangan terhadap aspek perkembangan yaitu meliputi nilai moral agama, bahasa, kognitif, sosial emosional, fisik, motorik, dan seni. Yang kedua, sistem pembelajaran daring. Sistem pembelajaran daring adalah sistem pembelajaran tanpa tatap muka atau secara langsung antara guru dan anak di sekolah, tetapi dilakukan secara online di mana guru dan anak melakukan pembelajaran di rumah masing-masing melalui media alat komunikasi yaitu via Zoom, WhatsApp, Telegram, dan media sosial lainnya. Yang ketiga, bahasa reseptif. Bahasa reseptif adalah kemampuan anak untuk memahami bahasa lisan yang didengar atau dibaca. Kemampuan ini bersifat input dan masukan. Kemampuan bahasa anak untuk mengenal dan bereaksi terhadap seseorang, terhadap kejadian lingkungan, mengerti maksud mimik dan suara, dan akhirnya mengerti kata-kata. Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui skenario dan implementasi dalam meningkatkan kemampuan bahasa melalui penggunaan media animasi kartun dalam pembelajaran daring pada kelompok A. Yang kedua, untuk mengetahui respon guru dan anak dalam meningkatkan kemampuan bahasa melalui penggunaan media animasi kartun dalam pembelajaran daring pada kelompok A. Yang ketiga, untuk mengetahui kesulitan apa yang dihadapi oleh anak dalam meningkatkan kemampuan bahasa melalui penggunaan media animasi kartun dalam pembelajaran daring pada kelompok A. Yang keempat, untuk mengetahui kemampuan bahasa melalui penggunaan media animasi kartun dalam pembelajaran daring pada kelompok A. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang saya pakai yaitu metode penelitian kualitatif. Subjek penelitiannya ada di salah satu RA yang bernama RA Uswatun Hasanah dengan 8 orang anak, yakni 3 anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan. Instrumen penelitiannya observasi, wawancara, dokumentasi. Prosedur penelitian, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pengolahan data, reduksi data, display data, dan verifikasi data atau kesimpulan yang menggunakan statistik deskriptif, penggunaan Microsoft Excel, digambaran melalui grafik dan kesimpulan. Selanjutnya, skenario, perencanaan melalui APPM dan PPH, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, dan evaluasi. Selanjutnya di sini ada indikator. Indikator yang meliputi yaitu anak mampu menjawab pertanyaan secara sederhana. Yang kedua, anak mampu membedakan kata perintah, pertanyaan, dan ajakan. Yang ketiga, anak mampu menceritakan kembali apa yang dia dengar dengan kosakata terbatas. Yang keempat, anak mampu melaksanakan perintah secara sederhana sesuai dengan aturan. Selanjutnya di sini bisa lihat perkembangan anak setiap pertemuannya dari pertemuan pertama sampai ke pertemuan ke-8. Di sini kesulitan dan kendala guru dan anak terhadap pembelajaran daring dan implementasi metode eksperimen dalam meningkatkan kecerdasan anaturalis di masa pandemi COVID-19 tersebut adalah kendala saat mengevaluasi perkembangan anak dan platform yang dimiliki oleh orang tua yang menyebabkan sulitnya mengevaluasi hasil belajar anak. Di sini ada beberapa kesulitan, yaitu keterbatasannya perangkat pembelajaran, jaringan kuota internet, pemahaman orang tua,
waktu orang tua. Di sini waktu orang tua karena ada beberapa orang tua yang bekerja dari pagi hingga pulang malam. Yang kelima, minat belajar anak, karena minat belajar anak sangatlah berbeda bagaimana mood mereka. Kesimpulan, yang pertama, skenario implementasi pembelajaran daring mengikuti langkah-langkah sebagai berikut, yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Yang kedua, respon siswa dan guru saat mengikuti kegiatan daring. Respon siswa sangatlah positif, dilihat dari perkembangan ketika melaksanakan kegiatan wawancara observasi dalam belajar. Yang kedua, respon guru pada umumnya positif, dapat dilihat dari persentase kesulitan dialami oleh guru setiap pertemuannya. Yang ketiga, kesulitan dihadapi oleh anak dan guru dalam pembelajaran daring, yaitu pengembangan materi dan kurang efektifnya pembelajaran karena media yang kurang dan jaringan internet ketika belajar. Yang keempat, kendala-kendala yang dihadapi guru pada pembelajaran daring pada umumnya pembelian materi dan kurangnya alat media belajar sehingga pembelajaran kurang efektif.